Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Oke, di sini kita bahas tentang Android lagi ya teman-teman. Jadi di playlist Android, oke. Ini kita ngebahas tentang kalau misalnya kalian pengen nonton film di sini ya teman-teman. Jadi di Chromebook ya, kalian bisa berlangganan OTT gitu ya teman-teman. Apa itu OTT? OTT itu kayak pengumpul beberapa film gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya film-film dari berbagai macam rumah produksi gitu ya teman-teman. Jadi di situ. Jadi kayak buat kita untuk menyewa gitu ya, nyewa. Jadi kita bisa nonton secara legal gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku sebenarnya langganan ini teman-teman ya. Ini dia View. Oke, jadi kita sudah berada di sini. Nice. Jadi sebenarnya di sini tuh ada dua ya teman-teman ya. Yang aku highlight punya dia kayak semacam agregator ya film. Jadi kita bisa menyewa di situ ya untuk bisa nonton film gitu ya. Dengan membayar biaya langganan ya teman-teman ya, langganan. Jadi ada dua sebenarnya di sini. Ada Netflix sama ada View. Cuman untuk View sendiri di sini kan memang di sini ada di Android ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menuju ke Play Store, langsung kalian menuju ke Android, langsung kalian bisa install. Nah, sedangkan Netflix di sini kalian juga bisa langsung menuju ke sini. Oke, Netflix. Nah, gini di sini. Hanya aja teman-teman ya, hanya aja sayang sekali di sini kalau Netflix aku belum coba ya teman-teman. Kalau untuk yang View aku udah coba. Jadi ketika kita itu mau save agar bisa ditonton secara offline, itu tentu ketika kita pakai Chromebook ini kan ini terbatas ya. Sedangkan di Chromebook untuk Android-nya itu dia masih belum bisa memanfaatkan SD card eksternal atau di memori tambahan ya teman-teman ya, sehingga di sini kita masih kesulitan. Ya, masa kalau misalnya kita mau kayak katakanlah kita pinjem ya agar bisa kita tonton secara offline kayak gitu kan butuh ruang ya teman-teman ya, apalagi dengan resolusi yang tinggi. Karena untuk yang ini kalau yang Netflix itu kan dia berdasarkan langganannya itu berdasarkan resolusi juga teman-teman. Cuman kalau yang View itu enggak. Nah itu yang membedakan. Hanya aja memang kalau untuk koleksinya itu lebih banyak yang Netflix sih. Netflix lebih banyak gitu ya teman-teman. Cuman memang itu ada harga ada rupa. Kalau misalnya kalian punya dana lebih emang Netflix ya oke. Yang sampai 4K kali ya teman-teman. Cuman harganya emang beda teman-teman ya. Karena kita kan belum langganan ya teman-teman ya. Kalau kita itu belum langganan itu kan kita belum sign up ya teman-teman ya. Sign up di sini itu kita membayar ya kayak biaya langganan kayak gitu yang tadi. Memang yang paling rendah itu, yang paling murah itu yang 50 atau 100 ribuan ya. Itu yang 480p itu memang kecil banget. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa sih ya saya agak repot gitu ya. Kalau misalnya kayak saya itu memang saya tidak terlalu berpengaruh sih masalah resolusi sih modelnya gitu. Dan ini kita harus sync up dulu teman-teman. Itu untuk yang Netflix baru bisa kita gunakan di sini. Nah tetapi di sini Chromebook bisa kita gunakan untuk nonton di Netflix. Nah kalau ini untuk yang View, nah ini ya teman-teman kalau kalian lihat ini untuk yang aplikasi Android ya. Sayang sekali untuk View ini dia resizable-nya masih kurang baik. Nah sehingga dia kayak gini teman-teman, dan terkesan di sini masih berat banget nih. Kalian lihat ini berat banget. Dan kalau misalnya kalian mau jadikan offline ini ya tentu larinya ke internal ya teman-teman, karena ini tidak ada untuk ini pengaturan dia agar bisa masuk ke eksternal ya teman-teman. Nih kalian lihat memori terpakai 81% yang ada di sini. Ya, dari pengalaman aku pakai View ini dia kebanyakan memang drakor yang ada di sini ya. Kalau kalian cari kayak film-film yang Amerika kayak gitu yang Spider-Man dan lain sebagainya itu nggak ada di sini. Nggak ada, ini semua drakor semua nih kayak gini. Ini yang View ya teman-teman, yang View kayak gini. Kebanyakan drakor, dan juga ada yang Asia, dia ada dalam bentuk drama yang berepisode-episode itu, sama yang sekali ya teman-teman kayak movie. Ini juga ada anime, juga ada beberapa. Misalnya contohnya aja di sini aku mau nonton Hunter x Hunter ya. Nah di sini ini kalau aku nonton Hunter x Hunter yang tampilan ini itu dia seperti ini teman-teman. Jadi untuk resizable-nya masih kacau, sehingga di sini kita pilihnya misalnya yang tablet ya. Tablet kayak gini teman-teman ya. Nah gini, jadi untuk yang resizable itu yang bisa menyesuaikan Chromebook itu dia masih kacau.
Nah, kita back ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi yang di Android, kalian bisa pilih yang mode tablet atau mode phone yang ada di sini. Oke, yang tablet. Sebentar, tablet. Oh, error guys. Oke, Black Titan. Oh, Detektif Conan. Oke, tablet. Itu kan masih error banget ya teman-teman ya. Kita coba puter nih. Nah, kalau pas kita muter ini mungkin bisa ya, tablet. Tuh, berarti pas muter. Nah, dia bisa full screen kayak gini. Oke, tuh kalian lihat. Ini aku pakai ini ya teman-teman ya. Aku pakai capture card ya, jadi kalian bisa melihat performanya secara langsung ya, kayak gitu ketika kita gunakan. Aduh, copyright nanti. Kita pause kayak gitu, kita close, coba kita close. Nah, jadi error lagi teman-teman. Jadi tampilan untuk yang di sini itu dia, bentar, ini harus ke resizable dulu. Halo, oke. Habis itu ke tablet. Ya seperti itu teman-teman, tricky ya, agak tricky emang. Kita putar. Oke, right. Nah, nggak bisa full screen ya, nggak bisa full screen. Oh ya, di sini kalau kalian lihat, ini kan kualitasnya itu dia berganti-ganti ya. Jadi kayak di YouTube yang mode auto teman-teman. Jadi ini tuh dia menyesuaikan koneksi internet kalian. Kalau koneksi internet kalian lancar dan cepat, dia bisa high ya teman-teman. Atau kalian bisa pilih high. Cuman nanti akan macet-macet ya kayak gitu. Kalau koneksi kalian itu lambat. Nah, kelebihannya ya memang kayak gini, dan ini juga bisa data saver. Data saver berarti dia memakai resolusi yang paling rendah, yang paling irit ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya di sini yang kita bahas ini adalah aplikasi View yang ada di sini ya teman-teman. Karena kita tidak bisa bahas aplikasi Netflix, sehingga kita hanya tunjukkan tadi Netflix bisa diinstal di sini gitu ya teman-teman. Aku belum berlangganan sih, soalnya aku di sini baru berlangganan ini itu 6 bulan teman-teman. Jadi kalau misalnya aku berlangganan Netflix sekarang, itu kan jadi kayak mubazir gitu ya teman-teman. Karena aku belum banyak nonton di sini. Jadi langganan tapi jarang nonton. Kita di sini juga bisa ganti bahasa ya, bahasa Inggris untuk subtitlenya tuh kayak gini. Oh iya, ini kan yang versi kita belum login ya teman-teman ya, kita close. Nah, ini aku tunjukkan, kita akan login. Oh iya ini. Oke, kita klik, kita masukkan. Oke, tadi tak skip. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini aku udah login. Oke, dan di sini kita bisa klik, lalu kita bisa melakukan save. Hanya aja ketika kita save, ini kalian lihat, kualitas video diatur ini sama semua. Nah itu ya teman-teman, kalian lihat di sini itu kita bisa pilih nih kualitas tinggi atau kualitas santai. Oh itu trailernya ya teman-teman ya, jadi hanya kecil, jadi perbandingannya lumayan ya di sini antara 8 sampai 12 MB. Jadi seperti itu anime. Oke, fresh. Oke, jadi ini untuk tampilan tablet ya, tampilan tablet. Nah, kita bisa klik pada bagian ini, kalian lihat ini untuk kualitas tinggi itu 300 MB loh teman-teman ya. Wah, jadi untuk biaya data sih mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau aku sih biasanya pas dapat wifi gratis baru nonton, kalau enggak ya enggak. Makanya di sini ini masih banyak sekali yang aku belum nonton gitu ya, jadi dong-dongan kadang. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini enggak ada pengaturan lainnya, yang ini tuh bisa ditaruh di eksternal ya teman-teman, nggak bisa ya, kita nggak tahu untuk Netflix itu bisa apa enggak. Nah, ini untuk yang versi mobile ya. Kalau untuk yang versi ini ya, versi web, di bagian sini ini kan install ekstensi ya. Jadi kalau misalnya kalian udah login di sana gitu ya, di sini tuh belum login ya teman-teman. Jadi kalian harus login, itu berbeda. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau untuk yang versi web, di sini tidak ada settingan ya teman-teman, dan kita tidak bisa untuk nge-save ya teman-teman ya di sini. Misalnya di sini kalau tadi kan kita bisa save ya ketika kita pakai aplikasi Android.
Tapi di sini itu kita tidak bisa save. Ini full streaming. Kalau untuk yang versi web full streaming teman-teman. Cuman ini lebih oke ya kelihatannya di sini ya. Wah, keluar kayak tadi. Nah, cuman lebih oke. Ini kita bisa full screen kan ya teman-teman. Tuh kalian lihat, ini untuk performa ya. Performanya seperti ini. Kita nyalakan. Sensei, Kudo Sensei. Sasuga desu, Kudo Sensei. Oke, jangan panjang-panjang ya, kan ini cuma untuk edukasi saja. Subtitle ini bisa kita ganti ya teman-teman ya, untuk ukurannya dan lain sebagainya di sini. Ini ada pilihan English juga kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, atau kalian bisa off kan, atau kalau misalnya kalian pengen melatih bahasa Jepang kalian. Ini seperti itu. Dan ini untuk kelebihan lainnya adalah ini tuh dia bisa dijalankan di beberapa perangkat gitu ya, langsung maksimal 5 perangkat ya teman-teman, secara bersamaan seperti itu. 5 perangkat ya teman-teman, jadi enak sih, menurut saya sih enak. Cuman ya untuk koleksinya ini ya, koleksinya kebanyakan memang drakor sama si anime itu juga beberapa anime, tidak semua ya teman-teman, ada beberapa aja. Dan di sini yang lengkap, cukup lengkap itu ada Boruto. Kalau kalian suka Boruto, ini cukup komplit ya teman-teman, dari sesi awal sampai yang terbaru. Terus kalau kalian suka Detektif Conan juga sama. Terus ini ada Hunter x Hunter, ini udah sampai sini S6. Dan ini udah wah, ini kalau kalian nonton dari awal kayak gini, wah banyak banget teman-teman. Kalau untuk masalah kesibukan itu ya teman-teman, jadi kalau dibandingkan dengan kesibukan, kalau dulu sih ini masih bisa ya, udah oke, tapi aku baru berlanggannya sekarang. Wow, ini untuk pencariannya bro. Oke, jadi seperti itu ya untuk kualitas ketika kita pakai view di Chromebook ya teman-teman. Jadi udah cukup bisa lah ya teman-teman. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini, dan kesimpulannya adalah si Chromebook ini dia bisa untuk menjalankan kalau untuk sekedar nonton film itu di situ. Dan kalau kalian lihat yang akhir tadi, kita juga bisa full screen, hanya aja ketika kita pakai view yang di browser Chrome ya, jadi berupa ekstensi. Kalau misalnya kita install view yang di Android, itu kita kelebihannya adalah kita bisa menyimpan ya tontonan gitu ya. Kalau misalnya kita pas berada di wifi yang oke, kita simpen gitu ya. Cuman sayang sekali itu simpennya di internal teman-teman, sedangkan Chromebook kita itu terbatas di internalnya, hanya 32, itu pun juga tidak penuh, hanya 22. Dan kalau udah kalian uprek-uprek dan install banyak aplikasi itu, di sini aja aku masih 2 gigaan ya teman-teman ya, jadi mepet banget. Ini kalau kalian lihat ini sekitar 3 giga, 4 gigaan. Ya, jadi seperti itu. Nah bang, bagaimana untuk Netflix? Ya kita tidak bisa komentar lebih ya, karena kita tidak mencobanya ya, kita belum beli paketnya juga. Nanti kalau misalnya ada rezeki kita coba deh. Nggak janji ding, aku nggak janji pokoknya. Yang jelas di sini kita bahas yang aku udah langganan aja, seperti itu bro. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.